Jika saja aku tidak menikah dengannya. Jika saja aku tidak begitu keras kepala. Ibu, Ayo pergi. Cepat, ayo. Jika saja Prinsese. aku sedikit lebih baik padanya. Sedikit lebih baik padanya. Apakah hasilnya akan sedikit berbeda? Tapi Xu Jiqing, apakah aku akan mati? Tidak. Xu Jiqing, Xu Jiqing, Xu Jiqing, Xu Jiqing, Xu Jiqing. Susia, kamu mimpi buruk. He Miao. Aku terlahir kembali. Aku kembali ke usia 17 tahun. Xu Jiqing masih hidup. Dalam kecelakaan mobil di kehidupan lalu, dia menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi selama bertahun-tahun itu, aku selalu mengabaikannya, bahkan menghindarinya. Kabar besar, ada murid baru di kelas kita. Aku baru saja melihatnya di kantor dekan. Sangat tampan seperti model karakter game. Berani ku bilang, posisi idola kampus tampan milik Qin Mingyu dari kelas 10 terancam. Benarkah? Dia adalah si tampan idola kampus. Guru sudah datang? Guru sudah datang. Ada apa ribut-ribut ini? Kalau tidak mau ikut pelajaran, keluar. Murid baru, silakan perkenalkan dirimu. Xu Jiqing. Ini Xu Jiqing. Xu Jiqing yang berusia 17 tahun. Dia kembali di hari pertama Xu Jiqing pindah ke SMP Jiangcheng. Xu Jiqing, kehidupan lalu aku sangat jahat padamu. Tapi mengapa pada akhirnya kau masih rela menukar nyawamu untukku? Cari tempat duduk dan duduklah. Xu Jiqing, duduk saja. Melihat situasi sekarang, apakah kita harus bilang terima kasih atau Semua keluarkan buku teks bahasa Mandarin. Dan buka halaman serumpat. jika saja aku akrab dengannya sejak awal dan memperlakukannya dengan baik, apakah aku bisa mencegah tragedi itu? Sayangnya, diriku di kehidupan lalu merasa tak pantas bahkan untuk meliriknya. Hatiku dan mataku hanya dipenuhi oleh Qin Mingyu, si munafik itu. Bukankah kamu hanya menyukai Qin Mingyu? Kenapa hari ini kamu duduk dengan teman sekelas baru? Apakah kalian berdua pernah bertemu sebelumnya? Si munafik itu, Qin Mingyu, saat keluargaku bermasalah di kehidupan lalu, dia buru-buru memutuskan pertunangan kami agar tidak terseret. Tidak peduli seberapa aku memohon padanya, dia menolak membantuku. Di kehidupan ini, siapapun yang ingin terlibat dengannya, silakan. Boleh pinjam catatanmu untuk disalin? Ya ampun Sia-Sia. Akhirnya kamu mengikuti nasihatku. Kamu sudah menyadari pentingnya belajar. Aku bodoh sebelumnya. Sekarang,
tentu saja aku harus bekerja keras. Sudah dengar? Susia bilang dia akan bekerja keras. Apa dia sudah gila? Siapa yang tahu trik apa lagi yang dia siapkan sekarang? Dia mungkin mencoba cara lain untuk menarik perhatian Qin Mingyu. Bagaimanapun, Qin Mingyu adalah siswa terbaik. Orang biasa yang mencoba mengejar seorang jenius harus pamer kan? Masuk akal. Menurutku dia tidak akan bertahan 3 hari. Apa maksudnya ini? Miau miau. Seperti membuang garam ke laut. Aku bodoh sebelumnya. Aku selalu membuang waktuku untuk orang-orang dan hal-hal yang tidak berharga. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ini kamu bisa pinjam catatanku untuk disalin. Kehidupan lalu, bagaimana bisa aku mengabaikan teman sebaik ini demi Qin Mingyu? Aku benar-benar buta. Ibu, Ibu di mana semalam? Aku tidak bisa menghubungi ibu semalaman. Ibu keterlaluan. di kehidupan lalu, ibu memang begini, terus mengomel. Dulu aku merasa itu mengganggu dan hanya ingin kabur. Masuk mobil. Ibu, Ada apa? Apakah anak bernama Qin Mingyu itu mengganggumu lagi? bukan dia. Ibu, aku hanya ingin tidak membuat ibu sedih lagi. Aku akan melakukan apapun yang ibu katakan. Milo, Ibu Xu Jiqing, di kehidupan ini aku akan menulis ulang takdir kalian. Kotor. Cepat, jilat sampai bersih. Bekerja di sini, berarti kau harus belajar jadi anjing. Jaga mulutmu. Susia, ada apa? Selalu dekat-dekat Qin Mingyu. Aku muak. Hari ini kau mau coba sesuatu yang baru. Lama tak jumpa, Tuan Muda Chen. Kau sangat pemarah. Apakah karena ayahmu baru-baru ini menawar tanah di selatan kota itu tidak berjalan lancar? Jika aku mengirim video barusan ke Direktur Wang, kau bilang ayahmu baru-baru ini menawar tanah itu. Apakah masih akan disetujui? Jangan coba mengancamku. Lalu beranikah kau mempertaruhkan hasil kerja keras keluargamu denganku? Sekarang, minta maaf. Maaf, Lebih keras. Dia tidak bisa mendengarmu. maaf. Pergi sana. Pergi. Xu Jiqing, kau terluka? Urus urusanmu sendiri. Aku hanya mencoba membantumu. Aku tidak butuh. Ini favoritku, permen untuk dimakan. Kalau kau tidak senang, makan saja satu. Kau akan merasa lebih baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Kebaikan yang membosankan. Sia-sia, ada apa? Kenapa kamu terlihat murung? Beritahu Om, siapa yang mengganggumu? Om akan balas dendam untukmu. Bukan apa-apa. Akhir-akhir ini, ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Dengan urusan bisnis, dia lelah mengerjakannya sendiri. Jadi, Om sudah memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan untuk membantu ibumu. Lihat, Om, mulai sekarang, urusan perusahaan ibuku bisa tangani sendiri. Om fokus saja mengantarku. Nanti aku bayar gaji Om. baiklah. Di kehidupan lalu, wajahmu lah yang sepenuhnya memikatku. Aku memohon ibuku untuk mempekerjakanmu di perusahaan.
Tapi kamu menipu ibuku segalanya. Kehidupan ini, kamu akan jujur menjadi sopirku. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk masuk ke perusahaan. Kembali dan istirahatlah lebih awal. Om pamit pulang sekarang. Ada apa dengan Susia? Kenapa dia seperti orang yang sama sekali berbeda hari ini? Dulu, kalau aku sedikit membujuknya, dia akan melakukan apapun yang kukatakan. Dia sangat mudah dikendalikan. Kamu pulang terlambat. Ibu Om tadi mengajakku jalan-jalan. Kakak, aku lihat Sia-Sia sedang murung. Jadi kubawa dia keluar untuk menenangkan pikirannya. Dia masih belajar. Jadi bawa dia pulang lebih awal di masa depan. Oke. Sia-sia. Tebak apa yang kudengar? Pelan-pelan, kamu tidak takut kehabisan napas. Siswa pindahan itu Shuji King. Dia pernah dikeluarkan sebelumnya. Kecilkan suaramu, jangan sampai orang lain dengar. Kamu tahu? Aku tidak tahu. Tapi kalau kamu mengatakannya seperti itu buruk bagi orang lain. Uang yang diberikan sekolah padamu itu, bukankah seharusnya untuk memprioritaskan terapi rehabilitasi? Ada apa dengan tanganmu? Sebagian besar uangnya habis untuk melunasi hutang. Hidupmu lebih dari sekadar 2 tahun terakhir ini. Apakah kamu menyerah pada tanganmu? Setiap kontrak yang diberikan sekolah sudah kubaca dengan teliti. Hal-hal yang tidak bisa kulakukan, tidak akan kutandatangani. Pikirkan lagi. Miau-miau, aku baru ingat. Sepertinya aku meninggalkan sesuatu di kelas. Aku ambil dulu. Oke, tapi cepat ya. Shuji Ching. Karena kamu menandatangani kontrak seperti itu dengan sekolah, kenapa sesuatu seperti didiskualifikasi terjadi di kehidupan lalu? Lihat, apakah siswa pindahan ini gila? Menulis seperti cakar ayam setelah kram. Aku dengar tangan kanannya cacat. Dia cacat. Jadi dia tidak berguna. Tangan mana yang dia gunakan untuk menulis bukan urusanmu. Menurutku kalian hanya iri karena dia lebih pintar dari kalian. Apalagi yang bisa kalian lakukan selain bergosip di belakangnya. Sekumpulan pecundang. Dia membelaku. Shuji Ching. Bukumu terbalik. Sangat lucu. Di kehidupan sebelumnya, dia bisa mendapatkan rekomendasi melalui Liga Tinju. Sayangnya, di tahun kedua SMA-nya, dia mengalami kecelakaan dan didiskualifikasi. Dia baru kembali ke sekolah di tahun ketiganya. Apa yang terjadi? Selama periode ini, Orang cacat mau ikut bertinju? Aku sarankan kamu jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jaga baik-baik sisa tangan berhargamu. Jika tangan itu benar-benar rusak karena kecelakaan, kamu akan benar-benar tidak berguna. Chin Mingyu. Di kehidupan lalu, aku benar-benar buta karena begitu terobsesi dengan orang sepertimu. Kenapa kamu keras kepala sekali? Tempat seperti ini bukan untuk orang sepertimu. Kamu punya emosi yang besar. Berani kamu melawan saya lagi? Tangan ini masih bisa bertarung? Kamu seperti hantu. Katakan saja kalau berani. Tidak tertarik. Jangan cari masalah. Ibumu bekerja di dekat sekolah di pasar malam. Shuji King.
Kalau kamu tidak mau bertarung, aku akan menghancurkan tokonya. Bagaimana kamu mau bertaruh? Mudah saja. Siapapun yang kalah akan berlutut di tanah dan memanggil ayah 3 kali. Bagaimana? Berani? Tunggu. Susia, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Aku akan berurusan dengan pecundang ini. Aku akan menaikkan taruhannya. Dengar, naikkan taruhannya. Panggil ayah 6 kali. Maksudku, menaikkan taruhan untukmu. Untukku. Berikan padaku. Susia, untuk mengejarku, kamu sampai sejauh ini. Apa kamu mencoba bersikap benar di sini? Baiklah. Aku terima. Semoga berhasil. Ada apa ini? Aku membantunya, dan kamu bersikap kasar padaku? Orang macam apa kamu? Kamu orang lumpuh. Seberapa kuat tangan kirimu? Ayo kita lihat kamu bertarung. Banyak omong kosong. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pukul dia. Apa maksudmu? Hanya menghindar, tidak menyerang? Kalau kamu memang tangguh, jangan menghindar. Yuk minum air. Hati-hati. Dia... Qin Mingyu, kamu curang. Kamu gila? Kamu mau mati? Kamu tidak bisa menindasnya. Kamu baik-baik saja di mana kamu terluka. Aku baik-baik saja. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan dia menindasmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bersikap sok benar padaku tadi. Dan sekarang kamu melindunginya, mencoba membuatku cemburu ya? Sadarlah. Tidak apa-apa, Qin Mingyu. Mau apa? Mau membelanya? Ayo ronde lagi. Kali ini aku hanya akan menggunakan tangan kiriku. Jika aku kalah, taruhannya berlipat ganda. Baiklah, tidak masalah, aku terima. Bahkan jika kamu hanya menggunakan tangan kirimu, kamu tidak bisa begitu saja menghindar dan tidak menyerang. Kalau tidak, kamu kalah. Ayo! Ketika aku menggunakan kedua tangan, aku tidak takut tidak bisa mengalahkanmu. Dasar lumpuh sebelah tangan. Kenapa dia menggunakan tangan kirinya? Terus kenapa dia hanya punya satu tangan? Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Jih, hanya gertakan. You. Kamu baik-baik saja? Mulai sekarang, jangan jadi penindas seperti itu. Paham posisimu. Susia, beraninya kamu membiarkan orang lumpuh ini mempermalukanku seperti ini. Kalian berdua tunggu saja. Tadi di atas panggung, kamu tidak perlu bersikap seperti itu. Trik kecil Mingyu tidak bisa menyakitiku. Dalam situasi tadi, siapa yang tahu? Bagaimana jika? Dia khawatir tentangku? Jiking, aku takut sakit. Aku selalu takut jarum suntik sejak kecil. Ini hanya mengobati lukanya. Itu tetap akan sakit. Aku perlu makan permen. Hanya hal-hal manis bisa meredakan rasa sakit. Apakah kamu punya permen? Tidak ada. Beberapa hari yang lalu, aku memberikan semua permen favoritku padamu. Dasar pelit. Kamu bahkan tidak memberiku satupun.
Aku mau keluar sebentar. Apakah kamu akan membelikanku permen? Jiking, aku tahu kamu yang terbaik. Bukan? Masuklah dan obati lukamu. Aku akan pergi membayar tagihanmu. Jiking, kamu akhirnya terbuka. Ini milikku. Bukan. Seseorang memaksakannya padaku. Jika kamu suka, ambil saja. Kamu bicara lain, maksudnya lain. Ini adalah bunga terindah yang pernah ku terima. Terima kasih. Sudah kubilang seseorang memberikannya padaku. Jika aku tidak mengenalmu dengan baik, mungkin aku akan percaya padamu. Dengan kepribadianmu, aku belum pernah melihat orang memberimu sesuatu yang akan kamu terima. Tunggu aku. Jiking? Ini rumah sakit. Jangan membuat suara keras. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Aku masih terluka. Ethan, kamu berutang padaku. Tidak, aku tidak. Bagaimana bisa tidak sih? Terakhir kali di Sasana Tinju, aku menyelamatkanmu. Kamu harus membayarnya kembali. Apa maumu? Ajari aku. Tidak mungkin. Ethan, Itu hanya kuis mendadak. Kamu tidak perlu begitu kesal. Jangan menangis, tidak bisakah aku mengajarimu? mengajar? Apa kau baru saja bilang akan mengajariku? Tidak, kau salah dengar. Tidak mungkin. Kau mengajariku. Kenapa X sama dengan Y? Keduanya bahkan tidak mirip. Itu definisi. Siapa definisi? Siapa itu definisi? Diam. Tidak. Kau menyuruhku diam, jadi aku tidak akan bicara. Ingat, aku penyelamatmu. Aku akan segera ikut Olimpiade Matematika. Ini semua soal dasar. Selesaikan semuanya sebelum aku kembali. Ini hanya beberapa tugas, kan? Tunggu saja. Xia, jangan belajar terlalu keras. Ya. Ayolah, pamanmu akan mengajakmu keluar untuk bersantai. Beginilah dulu di kehidupan lalu. Menggunakan bantuan kecil ini untuk membuatku mati rasa. Membuatku merasa seolah-olah hanya kamu yang benar-benar peduli padaku. Terima kasih, Paman. Kamu yang terbaik, Paman. Ngomong-ngomong, ibumu sendirian pasti bekerja terlalu keras. Iya. Kudengar perusahaan baru-baru ini akan membuka pabrik baru. Aku khawatir ibumu tidak akan sanggup menanganinya. Aku kan pamanmu, kita kan keluarga. Pamanmu juga ingin membantu ibumu meringankan beban. Ekor Rubete akhirnya terlihat juga. Urusan perusahaan, aku tidak terlalu mengerti kok. Ibuku tidak pernah memberitahuku tentang hal-hal ini. Aku kan hanya seorang pelajar. Bagaimana aku bisa mengerti soal meringankan beban? Paman juga khawatir ibumu kelelahan. Kamu kan masih kecil, masih banyak waktu. Aku yakin bisa membuatmu luluh. Sia-sia. Mama, Paman akhir-akhir ini sangat baik padaku. Memangnya dia baik bagaimana padamu? Paman bilang dia lihat aku terlalu lelah belajar dan ingin mengajakku keluar setiap hari untuk bersantai. Baiklah.
Su Lijun. Dasar bajingan. Kau sendiri tidak melakukan apa-apa yang produktif, tapi kau juga mencoba merusak putriku. Sia-sia? Meskipun sedikit bersantai itu penting, pamanmu, dia memang peduli padamu. Tapi jangan biarkan itu mengalihkanmu dari tujuanmu. Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Kamu perlu memprioritaskan. Mengerti, Mama. Mama, ini baru permulaan. Aku akan membuatmu melihat dengan jelas orang seperti apa dia sebenarnya. Halo, teman sekelas. Aku teman Jiking. Apakah dia di dalam? Kapten Shu? Dia di sini. Kapten Shu, ada seorang gadis mencarimu. Jiking. Dewa kampus Shu, kamu bahkan punya penggemar wanita. Datang jauh-jauh ke sini. Pengunjung yang langka. Begitu harum. Aroma ini berasal darinya. Kenapa kamu di sini? Mereka bilang, latihanmu sangat berat, sudah makan malam? Aku membawakanmu sesuatu yang enak untuk dimakan. Seperti yang diduga, kamu masih menyukai hal-hal manis. Orang sepertimu yang sedang tumbuh tinggi tidak bisa terus-menerus makan hal-hal itu. Aku punya waktu untuk makan. Aku ada ujian nanti. Ada lagi? Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Dadah. Dia sudah pergi. Aku dengar di pertandingan tinju kampus kamu kalah dari karakter CG. Aku menghabiskan begitu banyak uang membesarkanmu. Bukan agar kamu menjadi peran pendukung bagi orang lain. Bu, aku salah. Aku akan tampil baik lain kali. Bu. Di pertandingan tinju kampus berikutnya, jika kamu kalah lagi untukku, jangan akui aku sebagai ibumu. Jiking, kenapa kamu harus muncul? Kamu dengan tangan kanan yang lumpuh? Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Susya, berhenti berpura-pura. Kamu pergi ke kelas kompetisi kemarin. Bukankah hanya untuk pertandingan tinju terakhir, untuk meminta maaf padaku? Kamu sakit? Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Susya, jangan gunakan taktik jual mahal ini. Itu terlalu kekanak-kanakan. Qin Mingyu, apa kamu merasa terlalu hebat tentang dirimu sendiri? Apa kamu terlalu memanjakan diri? Aku beritahu kamu, aku tidak menyukaimu. Berhenti menggangguku. Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Gadis dari keluarga Su itu hanya untuk bersenang-senang. Jangan anggap serius. Kamu akan masuk politik nanti. Keluarga Su adalah keluarga pedagang. Mereka tidak bisa banyak membantumu. Kakak Yu, Susya ini terlalu tidak tahu terima kasih. Kita harus mengabaikannya. Emangnya kamu bisa apa? Di kehidupan lalu, orang brengsek inilah yang menyesatkanku, membuatku berpikir Shu Jiqing akan menikahiku. Padahal dia hanya membalas dendam padaku. Shu Jiqing. Jangan mendekat. Ini air gula merah. Kamu akan merasa lebih baik setelah meminumnya. Aku tidak mau kepedulian palsumu. Aku memperlakukannya dengan sangat buruk di kehidupan lalu. Kehidupan ini, aku harus menebusnya dengan benar.
Yu, kamu terlalu murah hati. Ini adalah figur edisi terbatas. Aku dengar kamu tidak bisa membelinya bahkan dengan uang. Dan kamu memberikannya semua padaku. Aku tahu itu. Tidak. Susia memohon kepada orang-orang dan mengantre untuk membelikannya untukmu. Ini hadiah ulang tahunmu kan? Aku memberikannya semua pada kalian. Wow. Baiklah, selamat datang, tepuk tangan. You keren sekali. Susia, sebentar lagi berita bahwa aku memberikan hadiah yang kamu berikan padaku kepada orang lain akan menyebar ke seluruh kampus. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa duduk tenang nanti. Jadi, kamu baik pada semua orang. Hanya beberapa bantuan kecil, sebuah permainan untuk mempermainkanku. Apa ini? Soal latihan dari Shuji King. Kenapa begitu banyak hari ini? Sebenarnya apa hubunganmu dengan Shuji King? Jenis hubungan di mana aku berutang padanya dari kehidupan lampau. Apa yang kulakukan untuk membuatnya kesal lagi? Shuji King. Shuji King, apakah kamu sedang murung? Aku tidak melakukan apapun padamu. Kenapa kamu mengabaikanku? Ini untukmu. Jika kamu tidak menerimanya, aku tidak akan pergi hari ini. Makan permen saat kamu sedang murung. Ada satu lagi. Masih banyak. Selesai. Dengan begini, guru pasti tidak akan melihatnya. Shuji King, kemarilah. Begitu dekat. Dia sebenarnya secantik ini dari dekat. Kamu pasti lelah setelah seharian. Cepat makan sesuatu untuk mengganjal perutmu. Dulu kamu tidak mau belajar, sekarang kamu belajar seperti orang gila. Dulu aku bodoh. Sekarang aku mengerti. Tanpa belajar, tidak ada masa depan. Mama tahu kamu ingin masuk universitas yang bagus. Tapi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mama? Mama, kenapa cemberut? Apa perusahaan mengalami masalah? Nenekmu menelepon, memintaku untuk mengatur posisi untuk pamanmu di perusahaan. Aku bertanya-tanya, posisi apa yang cocok untuknya? Dia tidak berhasil denganku, jadi sekarang dia mencoba mendekati nenek. Kalau begitu Mama, kamu benar-benar harus berpikir matang-matang. Pamanku seharusnya masih cukup bisa diandalkan. Tidak seperti teman sekelasku, yang ayahnya memberikan proyek konstruksi kepada kerabat yang tidak bisa diandalkan. Akibatnya, kerabat itu mengganti semuanya dengan barang rongsokan yang jelek. Kerugiannya sangat parah. Mama, paman ini seharusnya masih cukup bisa diandalkan. Aku sangat bodoh. Aku terpancing oleh kata-kata Mama. Sulijun menganggur setiap hari dan hampir menyesatkan putriku. Aku masih perlu mempertimbangkan masalah perusahaan dengan cermat. Summer sedang sibuk apa? Summer mau ke perpustakaan bersama? Markus, karena kakak sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, aku akan memberimu combo blokir dan hapus. Selesai. Susia, Yu memintaku menyampaikan pesan padamu.
Meskipun temperamenmu buruk, kamu perlu sedikit menahan diri. Jika kamu tidak kembali, ada banyak orang untuk menggantikanmu. Apakah dia menyebalkan? Katakan padanya untuk berhenti mencariku. Minggir, kamu menghalangi jalan. Apakah dia melindungiku? Oh, tidak. Jiking sudah mengajariku begitu lama. Kenapa aku masih belum mengerti? Jiking tidak akan menganggapku bodoh, kan? Begitu bodoh. Apakah dia pembaca pikiran? Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dia lihat, dia bisa melihat semuanya. Bisakah kamu mengerti seperti ini? Terima kasih. Su jenius kita benar-benar pilih kasih. Gadis-gadis tetangga datang bertanya. Dia bahkan tidak peduli pada mereka. Tapi kalau menyangkut sia-sia kita... Oh benar, Liga Tinju Sekolah akan segera dimulai. Jiking, kamu pasti ikut kan? Kejuaraan itu milikmu. Ya, ketika sang jenius melangkah, kejuaraan sudah pasti diraih. Pertama, fokus pada nilai-nilaimu sendiri. Susia dan si pincang itu sangat dekat. Bagaimana aku menyelesaikan masalah ini? Dia pasti masih marah padaku soal patung itu. Itulah kenapa dia marah padaku. Itulah kenapa dia memblokirku. Sia-sia, sudah dengar? Pesta topeng akhir pekan ini tempatnya dihias seperti dongeng. Ayo pergi bersama. Kita lihat saja. Ini untukmu. Kenapa tidak dimakan? Kamu mau makan ini? Kalau begitu, aku tukar denganmu. Aku baru saja menggigit ini. Aku tidak sadar. Chin Mingyu, dengarkan aku. Nona muda ini menyukaimu. Apakah kamu mau jadi pacarku? Oke. Tentu. Oke. Ayo bersama. Di kehidupan lalu, di pesta topeng, aku berani menyatakan cinta pada Qin Mingyu dan kami menjadi pacar. Di kehidupan ini, aku tidak akan. Su Jiking, ada pesta topeng akhir pekan ini. Ayo pergi bersama. Tidak. Kamu harus pergi. Aku tidak punya pasangan. Maukah kamu pergi denganku? Benarkah kamu pergi? Ibu tersayang, tolong aturkan untukku gaun terindah di ruangan ini. Putri Anda akan pergi ke pesta topeng sekolah dan menjadi pusat perhatian. Dan juga, siapkan satu set pakaian formal pria untukku. Sia-sia, kamu terlihat sangat baik hari ini. Miau-miau, kamu juga terlihat luar biasa hari ini. Lupakan saja. Aku pria sejati. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi, Susia. Hari ini aku akan memberimu sebuah kesempatan. Kamu di sini. Kamu terlihat sangat tampan. Dengan setelan itu. Terima kasih. Bolehkah aku memintamu untuk berdansa? Su Jiqing, kamu penari yang hebat. Aku dulu belajar sedikit untuk bekerja.
Kalau begitu, mari kita bertanding ya. Kita akan bersaing mengikuti irama dansa ballroom. Siapapun yang membuat kesalahan akan memberitahu pemenang sebuah rahasia. Oke. Aku salah. Rahasiamu. Rahasia pertamaku adalah bahwa aku dulu melakukan banyak hal yang salah. Su Jiqing. Kita di kehidupan lalu kita punya Su Jiqing. Kita punya takdir di kehidupan lalu kita. Di kehidupan lalu, kenapa tidak bisa? Di kehidupan ini, Hari ini, aku datang hanya untukmu. Kamu siapa? Susia, apa maksudmu? Qin Mingyu. Kamu gila. Kamu harus berhenti. Aku sudah bilang padamu terakhir kali. Permainan kucing-kucingan ini sudah berakhir. Qin Mingyu, apa kamu sudah gila? Terus kenapa? Berpakaian begitu mencolok setiap hari. Apa kamu benar-benar berpikir kamu itu seperti merak? Berpakaian seperti itu. Apa ibumu tahu? Hari ini, aku datang hanya untukmu. tapi Susia, orang sepertiku tidak bisa memberimu masa depan. Aku tidak bisa memberimu apapun sebagai balasan. Jiqing, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kamu lari ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang mencarimu. Biar ku beritahu. Sia, kita bukan dari dunia yang sama. Mari kita akhiri di sini. Apa kamu mencoba membuat batasan di antara kita? Sia, aku tahu. Kamu dan Jiqing hanya mencoba membuatku marah. Melihat aku tidak peduli, kamu mulai minum sendirian. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa padamu. Sia, Kamu siapa? Tinggalkan aku sendiri. Sia, ada apa? Jiqing, dasar bodoh. Aku tidak akan pernah bicara padamu lagi. Oke. Kita tidak akan bicara padanya lagi. Aku hanya punya mata untuknya. Dia menolakku. Sia. Sia, bangun. Bangun, Sia. Kamu bilang padaku, kamu tidak akan benar-benar suka orang yang tidak berguna itu, kan? Kamu siapa? Jangan sentuh aku. Dengarkan aku. Kamu tidak akan benar-benar suka orang lumpuh itu, kan, Sia? Jangan pindahkan aku. Sentuh aku lagi dan lihat saja. Baiklah. Kalian tunggu saja. Aku tidak mabuk. Sayang, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kau mabuk, siapa yang kau panggil suami? Su Jiqing, kau adalah suamiku. Apa kau tidak ingat apa yang kau katakan padaku? Kau bilang kau akan selalu bersamaku. Susia, bangunlah. Kau tidak pernah ingin menciumku. Tapi akhirnya aku berhasil menangkapmu.
Yuga. Yuga. Tebak apa yang baru saja kulihat? Aku melihat Su Jiqing dan Susia masuk ke sebuah ruangan. Dulu Susia hanya punya mata untukku. Bagaimana bisa dia bersama pecundang itu? Jika aku bisa mendapatkan bukti kejahatan pecundang itu, tempat di kompetisi tinju sekolah akan menjadi milikku. Susia, kau tahu apa yang kau katakan? Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Sungguh, bahkan saat tidur kau gelisah. Aku ingin melihatnya. Ketika aku memposting ini di forum sekolah, Su Jiqing, bagaimana kau akan bersaing denganku nanti? Susia, kalian serius? Kata Sandi. No 0815. Su Jiqing, bahkan jika videonya dihapus, ayahku adalah anggota dewan sekolah. Kau bisa dikeluarkan dari sekolah besok. Benar, tapi bagaimana jika putra anggota dewan itu menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang dan melumpuhkan seorang teman sekelas? Apa maksudmu? Sekarang giliranmu. Su Jiqing, biarkan aku pergi. Gunakan sedikit tenaga. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Gunakan sedikit tenaga. Biarkan aku pergi. Bukankah kau baru saja ingin membunuhku? Gunakan sedikit tenaga. Su Jiqing, aku memohon padamu. Kumohon, biarkan aku pergi. Aku salah, oke? Jangan bangunkan Susia. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau gila. Su Jiqing, Susia, kalian di sana, Susia. Su Jiqing, Jin Mingyu, apa yang kau lakukan? Dia orang gila. Orang gila. Kau harus segera pergi. Sia-sia. Sia-sia. Sesuatu yang besar terjadi. Su Jiqing dan Qin Mingyu berkelahi. Mereka berlumuran darah. Baru saja, guru sangat tragis, lehernya hampir patah. Ceritakan saja. Aku baru saja membersihkan lukanya, bekas luka lama di atas yang baru. Mereka benar-benar brutal. Ku dengar dia bahkan memohon sambil berlutut untuk menyelamatkan hidupnya. Jiqing, tolong jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kau sudah bangun. Kenapa kau di sini? Dia menangis untukku. Jiqing, kalau sakit, pegang tanganku. Apa kau bodoh? Orang seperti dia, apakah pantas? Dia adalah bulan di langit, murni dan terang. Dan aku bersembunyi di selokan hanya menggunakan cara paling hina, seperti anjing pemburu. Bagaimana aku bisa pantas untuknya? Aku perlu mengangkat telepon. Nona, ada yang salah. Kami menemukan pamanmu menjual dari pabrik bahan mentah termahal. Tuan Su sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku harus menemukanmu. Aku mengerti, Sekretaris Su. Jangan khawatir dulu. Aku akan segera kembali. Oke. Jiqing, kau tetap di rumah sakit dan pulih dengan baik. Aku punya beberapa urusan keluarga yang harus diurus dulu. Dia pergi terburu-buru sekali. Apakah terjadi sesuatu?
jangan khawatir, stok barang ini pasti yang terbaik. Kedepannya, kalau ada bisnis bagus seperti ini, aku akan datang padamu. Bisnis bagus apa yang paman bicarakan? Aku ingin tahu apakah keponakanmu tidak dapat bagian. Susya, aku ini pamanmu sendiri. Apa maksudmu dengan itu? Paman, kalau begitu jelaskan padaku. Apa semua ini? Sia-sia. Paman, aku hanya dibutakan oleh keserakahan sesaat. Tolong lepaskan paman kali ini. Kau mengincar bahan mentah ini, tapi sudahkah kau memikirkan apa akibatnya? Di kehidupan lalu, kau menggunakan barang bekas berkualitas rendah dan pabrik yang baru dibangun runtuh, melukai lebih dari selusin pekerja. Dan pada akhirnya, ibuku yang menanggung semua kesalahan. Tapi kali ini aku di sini, kau tidak akan lolos dari hukuman hukum. Apa yang kau lakukan? Susya, aku ini pamanmu sendiri. Memperlakukan paman seperti ini akan membawa karma buruk padamu. Maaf merepotkanmu. Pergi. Cepat pergi. Kali ini aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Kau akan merasakan apa yang ibuku derita di kehidupan lalu. Susya, dasar jalang kecil. Aku sendiri yang akan mengirim pamanmu ke penjara. Aku tidak akan melepaskanmu. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Insiden sekolah ini sedikit di luar kendali. Untungnya polisi tidak masalah, aku akan urus sisi sekolahnya. Renungkan dirimu dengan baik. Gadis Susya itu, kalau bosan bisa dijadikan hiburan. Tapi apa yang sudah kau lakukan sekarang? Kau telah mencemari seluruh keluarga Qin. Dengan kotoran ini, perilaku macam apa itu? Tapi Bu, Susya sepertinya benar-benar... Ini 1 juta. Selama kau bersedia menerima hasil dari insiden perkelahian di sekolah, hasilnya adalah milikmu. Apa maksudmu? Sederhana saja. Masalah ini, aku tidak ingin mendengar dimanapun gosip rekaman rahasia. Hanya itu saja. Tahukah kau? Kau akan diskors, Shu Jiking? Aku hanya punya satu permintaan. Jangan libatkan Susya dalam masalah ini. Kau setuju? Tidak mungkin. Orang tua Qin Mingju pasti bukan orang baik. Kalau memang harus diajukan, ajukan saja. Usir saja dia. Dia sudah kelas 3 SMA. Shu Jiking, kompetisi akan segera datang. Ini bukan demi uang. Ini demi Susya. Kalau begitu, apakah kau pantas mempertaruhkan masa depanmu? Kompetisi selalu ada tahun depan. Tapi Susya tidak bisa hidup selamanya hidup dalam bayang-bayang. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Mungkin hanya ini. Aku sangat kecewa padamu. Ibu, bukan aku. Aku bertemu dengan Shu Jiking itu dan Susya. Mereka bahkan tidak peduli masa depan mereka. Seorang pria sebodoh ini, kenapa kau berteman dengannya bersama? Susya. Ibu, kau bilang dia setuju dengan penyelesaian. Karena Susya. Tidak peduli siapa itu. Kau menyebabkan masalah besar bagi keluarga. Kau akan tinggal di rumah tua selama beberapa hari ke depan. Sampai kau merenung dengan benar, kau boleh keluar. Rumah tua. Susya. Kenapa? Kenapa bahkan milikmu tidak menginginkanku lagi? Kau lebih memilih bersama orang cacat. Hei, Paman Qin, bantu aku sesuatu. Pergi ke kantor polisi untukku, dan bebaskan seseorang bernama... Sia-sia, Su Lijun, apakah dia menyakitimu? Busu, putrimu pintar sekali. Tapi Bu, aku memenjarakan pamanku.
Ibu tidak menyalahkanku, kan? Anakku sayang, tentu saja tidak. Dia pantas mendapatkannya. Oh iya, Bu. Ada yang perlu Ibu bantu. Apa ini? Aku punya teman sekelas yang dilarang ikut kompetisi. Kompetisi ini sangat penting baginya. Bu, Ibu punya banyak koneksi. Bisakah Ibu menggunakan pengaruh perusahaan untuk membantunya? Teman sekelas ini siapa dia bagimu? Seseorang yang sangat penting bagiku. Sia-sia. Ibu tidak tahu apakah ini hanya firasat ibu, tapi sepertinya kamu sudah berubah. Dulu kamu selalu mengejar anak bernama Ken itu seperti anak anjing, tertawa lepas. Meskipun kamu tidak tertawa setiap hari sekarang, ibu selalu merasa kamu menyembunyikan banyak kekhawatiran. Bu, apakah aku banyak mengecewakan Ibu sebelumnya? Tentu saja tidak. Tapi Ibu bilang dia tidak bisa diandalkan. Namun aku, Tapi ibu tidak menghentikanmu. Benarkah? Putriku harus hidup berani dan bebas. Jika terjadi sesuatu, ibu yang akan mengatasinya. di kehidupanmu sebelumnya, Ibu juga seperti ini, memikirkan segalanya untukku. Nona muda, ini semua adalah properti atas namamu dan saham-sahamnya. Ini ditinggalkan untukmu oleh CEO Su. Untuk memastikan kamu hidup tanpa kekhawatiran. Semua ini salahku, sehingga keluarga Su berakhir seperti ini. Hak apa yang kumiliki untuk menikmati ini? Tolong donasikan untukku. Baik. Bu, Anak ini. Sebelumnya kamu memintaku menyiapkan setelan pria? Itu untuknya kan? Bu, Baiklah. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja dengan berani. Ibu akan selalu mendukungmu. Ethan, aku punya kabar baik sekali. Pusat komersial kota meneleponku, katanya ada proyek dukungan. Mereka memberi kita toko di lokasi strategis, dan sewanya sangat murah. Keberuntungan kita akhirnya berubah. Siapa yang meneleponmu? Proyek dukungan macam apa? Aku tidak tahu. Mereka bilang kita membutuhkan dan memenuhi syarat untuk kebijakan itu. Bu, tidak ada yang namanya makan siang gratis? Ini nyata. Lihat. Bahkan ada dokumen resminya. Seharusnya aku sudah tahu. Ini kamu. lama tidak bertemu, Tuan Chen. Jika aku mengirim video itu ke Direktur Wang, lalu katakan padaku, apakah tawaran ayahmu baru-baru ini untuk tanah itu masih akan berhasil? Minta maaf. Aku minta maaf. Hati-hati. Kenapa kamu di sini? Orang sepertiku yang hidup di selokan. Apakah aku benar-benar pantas mendapatkan kebahagiaan? Cukup. Kalau kamu terus memukulnya seperti ini, kamu akan melubangi karung pasir itu. Masih memikirkan Susya? Kamu sudah melakukan begitu banyak untuk Susya. Bagaimana dengannya? Sudah berapa lama dia tidak ada dalam hidupmu? Alex, aku tidak bilang dia jahat. Tapi apakah dia benar-benar pantas mendapatkan pengabdian tulusmu? Aku tidak pantas. Miau-miau. Ada apa? Bukankah kita sepakat untuk latihan tambahan hari ini? Kamu tidak pergi? Apa gunanya berlatih? Kita tidak akan terpilih juga. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa bilang kamu tidak akan terpilih? Bu Guru Wang sudah memberiku isyarat bahwa tempat itu untuk Kim Mingyu. Apa latar belakang keluarganya? Apa kamu tidak tahu? Kita tidak mampu menyinggung mereka. Hanya karena keluarganya kaya dan berkuasa? Sia-sia. Aku hanyalah orang biasa. Selama 2 bulan terakhir ini, bisa berlatih piano bersamamu aku sudah sangat puas. Puas? Miau-miau. Sudah lupakah kamu akan impianmu? Universitas Komunikasi. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Beberapa orang.
terlahir dengan segalanya. Mereka terlahir dengan lebih dari orang biasa, memiliki kelebihan yang jauh melebihi orang biasa. Jadi terkadang, bukankah kamu berpikir, semakin seperti ini, semakin keras kita harus bekerja. Kita harus memberitahu mereka bahwa kamu tidak bisa diganggu. Benar. Aku ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa bahkan orang biasa bukanlah seseorang yang bisa mereka remehkan. Syasha, Kappa Spike. Kita berdua lulus seleksi kompetisi pemilihan bakat mahasiswa seni kampus. Benarkah? Dan ada gosip mengejutkan. Gosip apa? Chin Mingyu akan pindah sekolah, dan itu karena alasan keluarga. Ceritakan lebih banyak. Aku dengar, ibunya adalah simpanan yang naik pangkat. Istri sahnya datang ke sekolah tempo hari untuk membuat keributan. Sepertinya itu karena ibunya menggunakan posisinya untuk merebut tempat siswa. Pihak atasan memperhatikan. Orang-orang seperti mereka pantas mendapatkannya. Susya, aku menyukaimu. Maukah kamu jadi pacarku? Susya, tentang pesta dansa itu, aku tidak bermaksud menolakmu. Sebenarnya karena... Susya, Ayahmu baru saja keluar dari penjara. Dia datang ke toko untuk membuat masalah, mengancam akan menghancurkan toko kami. seperti yang kuduga, orang sepertiku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Pria ini sangat misterius. Dia tidak akan mengaku padaku, kan? Kenapa kamu? Susya, tentang pesta dansa itu, bagaimana situasimu dengan Xu Jiqing? Memangnya kenapa denganmu? Aku setuju untuk bersamamu. Tapi kamu tidak boleh ada kontak dengan Xu Jiqing mulai sekarang. Kamu gila. Kapan aku bilang aku akan bersamamu? Kamu bermimpi? Tidak. Aku membantumu. Orang seperti Xu Jiqing sama sekali bukan dari duniamu. Akulah orangnya. Kamu tidak perlu mengurus urusanku. Keluar. Aku tidak akan pergi. Aku beritahu kamu, orang yang kusukai sekarang adalah Xu Jiqing. Jika aku pernah mendengar kamu mengatakan hal buruk tentang dia lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Memukulku? Kamu akan Qing sudah kembali. Ayahmu benar-benar kelelahan setelah semua masalah itu. Aku baru saja kembali dari toko. Sudah tutup. Bukankah kamu bilang toko itu dirusak? Jika dirusak, kita seharusnya memanggil polisi dan menuntut ganti rugi. Polisi sudah datang. Ayahmu barusan berlutut dan meminta maaf padaku. Kita semua keluarga. Jadi aku membiarkan polisi pergi. Bu, Qing, ayahmu juga, setelah sekian lama di penjara, tidak bisa mengendalikan emosinya. hanya sesaat selama bertahun-tahun ini kapan dia pernah berbeda? Jika dia masih punya hati nurani, dia seharusnya mati di sana daripada kembali menjadi pemandangan yang tidak enak dilihat. Qing, apapun yang terjadi, dia adalah ayahmu. Saat dia menggunakan uang operasimu untuk berjudi, apakah dia pernah memikirkan kita? Dia hanya bingung. Saat penagih utang menghalangi pintu kita dan merusak barang, di mana dia? Saat kamu bekerja 3 pekerjaan dan membuat dirimu kelelahan sampai pingsan, di mana dia?
Saat aku dipukuli sampai babak belur demi melindungi keluarga ini, di mana dia saat itu? Serahkan buku tabungan keluarga dan kartu bank. Aku akan menyimpannya dengan aman. Orang macam apa dia ini? Kamu sendiri yang mengajaknya bertemu, lalu kamu mendiamkannya, bahkan tanpa alasan. Hari ini, aku harus mencari tahu kebenarannya. Su Jiqing, berhenti di situ. Ada apa? Kamu mendiamkanku, dan kamu bertanya apakah aku ada urusan? Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan semalam? Tidak punya waktu. Tidak ada waktu. Bisakah kamu lebih asal-asalan lagi? Susia. Haruskah aku menjelaskannya begitu gamblang? Apa maksudmu? Kukira di malam pesta dansa, apa yang kukatakan sudah sangat jelas. Bukankah kamu selalu penasaran tentang jawabanku? Apa yang kukatakan hari itu juga tulus. Kita adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Su Jiqing, dasar bajingan. Dalam hidup ini, apapun caramu memperlakukanku, aku akan menggenggam tanganmu dan berjalan sampai akhir. Tuan muda, semuanya sudah diatur di sana. Sulijun bulan ini akan bisa keluar. Susia, jangan salahkan aku. Kamu yang mengkhianati ikatan di antara kita Sia-sia. Apakah kamu dan Su Jiqing bertengkar? Kamu belum menyentuh lembar latihan itu yang dia berikan padamu selama berhari-hari. Jangan sebut-sebut dia padaku. Ada apa? Aku tahu Su Jiqing pasti punya alasan memperlakukanku seperti ini. Tapi aku merasa tidak diperlakukan dengan baik. Miau-miau. Aku merasa tidak diperlakukan dengan baik. Baiklah. Jangan merasa tidak diperlakukan dengan baik lagi. Ujian akan segera tiba. Untuk saat ini, abaikan saja dia. Tuan Shu, akhirnya kamu kembali. Tentang ujian bulanan minggu depan, ada beberapa poin penting di sini. Bisakah kamu membantuku memeriksanya sebentar? Di mana kertas-kertasmu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku masih bisa belajar dengan baik. Bagaimanapun juga ada gosip. Su Jiqing? Bukankah ini yang kamu inginkan? Di mana uangnya? Wen Yao, uang kita habis di rumah kok. Bukankah putra kita masuk SMA bergengsi itu? Berhentilah mengeluh miskin padaku. Suruh dia mencari cara dong. Putra kita kembali. Ayahmu baru saja keluar. Dia sedikit kekurangan uang. Lihat. Kembali ke kamarmu. Putra dan ayahnya ini sudah lama tidak bertemu. Jadi mereka agak canggung. Aku tidak punya ayah. Berhenti bicara. Tidak ada uang. Kau tidak akan pernah mendapatkan uang lagi dari keluarga ini. Ucapkan itu lagi. Su Jiqing, apa sayapmu sudah cukup kuat sekarang? Aku beritahu kau, jika kau tidak memberikannya,
ada banyak orang yang akan. Tetangga bilang, kau punya teman sekelas kaya yang sering mengunjungimu. Benar gak sih? Tidak masalah, aku akan mendapatkan uang darinya. Berani kau? Ini rumahku. Lihat saja, apakah aku berani? Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak akan melepaskanmu. Kau tahu, aku tidak seperti ibuku. Aku akan melakukan apa saja. Bu, dia seperti ini, dan kau masih membelanya. Sampai kapan? Aku akan pergi ke sekolah bersamamu dan membuat masalah. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Wen Yao, Xiaojing hanya marah sesaat. Jangan berdebat dengannya. Mari kita jalani hidup kita dengan benar, oke? Kalau begitu berikan aku uangnya. Apa orang ini gila sih? Dia tidak peduli lagi dengan tangannya kok. Su Jiqing, apa kau mencoba bunuh diri ya? Dokter bilang, tangan kananmu tidak bisa menerima pukulan lagi. Jika kau terus bertarung seperti ini, bagaimana kau bisa bertinju lagi sih? Aku bicara padamu kok. Kau dengar aku? Apa yang kukatakan sih? Apa yang begitu berharga sampai kau merendahkan dirimu seperti ini ya? Benar. Ada apa denganku sih? Kenapa? Tiba-tiba kita kembali ke awal? Semuanya jelas bergerak ke arah yang baik. Kenapa? Tidak bisa berubah? Alur kehidupan sebelumnya? Mungkinkah itu benar-benar kehidupan sebelumnya di mana aku terlalu kasar padanya? Kehidupan ini Tuhan tidak ingin kita punya persinggungan? Jangan mendekatiku. Hari ini ulang tahunmu, aku hanya... Tek, aku tidak menginginkan apapun darimu. Jauhi aku. Di kehidupan sebelumnya, aku menghindarinya seperti wabah. Memikirkannya dengan hati-hati. Sebagai pasangan, sepertinya jarak di antara kita selalu lebih dari 1 meter. Di kehidupan ini, lupakan saja. Ini hutangku padanya. Sialan, sialan. Sedikit lagi. Masalah ini, rumus mana yang harus kupakai? Dia menemui masalah yang sulit. Biarkan dirimu lepas sekali lagi, hanya kali ini saja. Tidak. Apa maksudnya? Susia, selain wajahmu, apa lagi yang kau punya? Bahkan sesuatu sesederhana ini, kau tidak bisa melakukannya dengan benar? Nona Su, kau hanyalah milik Tuan Shufas cantik kecilnya. Su Jiqing. Di matamu, aku hanyalah orang yang mengambil jalan pintas, seorang bodoh, kan? Aku telah menjalani hidup ini lagi, bukan untuk diperlakukan sebagai vas tak berguna. Dia marah, kenapa? Baiklah, berhenti menulis. Semua berdiri. Kumpulkan kertas kalian. Tidak apa-apa, Sia-Sia. Ini hanya ujian, itu tidak berarti apa-apa.
Sia-sia, apa ada makanan? Aku sedikit lapar. Ada permen di sini. Apakah kamu membeli ini? Dari mana kamu mendapatkannya? Aku tidak membelinya. Kukira kamu yang membelinya. Ini. Enak sekali. Sesuai pengaturan Tuan Muda, memberimu kesempatan untuk memberi Susia pelajaran yang tak terlupakan. Susia, keponakanku tersayang. Kaulah yang kejam duluan, jadi jangan salahkan pamanmu karena tidak adil. Susia, dasar binatang kecil. Kau membuatku di penjara. Akhirnya hari ini aku berhasil keluar. Jika kau tidak membiarkanku hidup dengan baik, kau juga tidak akan hidup dengan baik. Kenapa melamun di jalan? Apa kau mencari mati? Su Jiqing. Su Jiqing. Su Jiqing. Su Jiqing, apa kau bodoh? Kenapa kau menyelamatkanku? Aku. Tidak ingin kau mati. Aku tidak ingin kau mati untukku lagi. Aku tidak mati. Sekarang tidak apa-apa. Su Jiqing. Lain kali, kau tidak akan seberuntung itu. Su Jiqing. Ayo, berbaikan. Kamu punya teman sekelas wanita kaya yang sering datang menemuimu, kan? Aku akan memintanya untuk... Aku akan ikut kompetisi piano nasional minggu depan. Kalau kamu ada waktu nanti, datang dan tonton. Ya? Aku ada kelas. Kalau kamu tidak punya waktu, ya sudahlah. Bagaimanapun, studimu lebih penting. Kompetisi hari ini, kamu pasti akan jadi yang paling bersinar. Benarkah? Apakah dia akan datang? Sia-sia. Ada apa? Kamu sepertinya tidak dalam kondisi yang baik. Bukan apa-apa. Ayo bersiap naik panggung. Teman sekelas, kenapa kamu belum masuk? Pertunjukannya akan segera dimulai. Baiklah, baiklah. Sia, kamu luar biasa hari ini. Sia, ini untukmu. Untukku? Untuk Sia, selamat. Tuan muda mana yang memberikan ini pada ratu kita? Nama bunga ini adalah Endless Summer. Artinya adalah harapan abadi, janji pertemuan kembali, melambangkan cinta yang tak pernah pudar. Katakan padaku, apa kamu diam-diam berkencan di belakangku? Tidak. Miau miau, aku memenangkan penghargaan. Juara kedua. Aku tahu kau bisa melakukannya. Cepat telepon ibumu untuk berbagi kabar baik. Benar. Halo. Sekretaris Su. Ponsel ibuku. Kenapa kau yang menjawabnya? Di mana ibuku? Nona Su sedang rapat sekarang? Dia tidak bisa menerima telepon. Tidak mungkin. Ponsel ibuku biasanya selalu bersamanya. Apakah sesuatu terjadi padanya? Nona muda, Nona Su menyuruhku untuk tidak memberitahumu. Beberapa waktu lalu ada masalah dengan bahan baku grup. Banyak klien. Miau miau, sesuatu terjadi pada keluarga kita.
Mengapa ini terjadi? Aku jelas membuat Sulijun membayar harganya untuk menghindari akhir hidupku di masa lalu di mana dia mengosongkan perusahaan. Tapi kenapa ibu masih mendapat masalah? Apakah beberapa hal ditakdirkan terjadi? Tidak peduli berapa kali aku memulai lagi, aku tidak bisa mengubahnya. Ibu. 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 Nona Su, menghabiskan uang kotor konsumen biasa, bisakah kau tidur nyenyak? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Omong kosong? Sudah tersebar di internet. Keluarga Su hanyalah pedagang berhati hitam. Aku percaya pada karakter Susya, dan aku percaya Su Group bukan perusahaan seperti itu. Kau percaya? Siapa kau pikir dirimu? Kau tidak mungkin disuap olehnya dengan uang, kan? Miau miau. Tidak apa-apa itu. Ayo pergi. Maafkan aku, miau miau. Aku sudah menyeretmu. Kau bicara apa? Kita kan teman. Apa ini? Ayo pergi. Selama waktu ini, jangan pergi ke sekolah. Tidak. Aku harus menghadapi masalah ini. Tidakkah kau pikir masalah ini sangat mencurigakan? Opini publik online meningkat terlalu cepat, seolah-olah seseorang dengan jahat. Bagaimana bisa kotak itu dikirim begitu tepat ke tanganmu? Sepertinya bukan perilaku keluarga korban. Maksudmu seseorang menjebak keluarga Su kita? Tentang kejadian tempo hari, aku belum sempat berterima kasih pada Jiking. Mana uangnya? Mana uangnya? Sudah kubilang siapkan uangnya. Kau pura-pura mati lagi, hah? Keluarga Wen Yao sudah habis uangnya. Aku tidak peduli. Kalau hari ini aku tidak dapat uangnya, toko ini akan kuhancurkan, percaya atau tidak. Bisnis belakangan ini sedang tidak bagus. Kau siapa? Gadis kecil ini datang dari mana? Berani-beraninya kau ikut campur urusanku. Pergi sana. Sebaiknya kau pergi. Pergi! Kau siapa? Kenapa kau mengganggu bibi itu? Aku, Ayah Jiking. Aku sedang berurusan dengan istriku, bukan urusanmu. Pergi sana. Jangan membuatku menghadapimu juga. Kalau tidak, aku akan menghajar kalian berdua. Sia, sebaiknya kau cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Dia mabuk dan bisa melakukan apa saja. Jangan takut, Bu. Bu, saya sarankan Anda cepat pergi, atau saya akan segera memanggil polisi. Xiaoqing, ayahmu mabuk. Teman sekelasmu ada. Xiaoqing, ayahmu mabuk. Teman sekelasmu ada di sini. Cepat kembali. Lepaskan dia. Su Wen Yao, aku peringatkan kau, jangan sentuh dia. Tante, Anda baik-baik saja? Su Wen Yao, dia putramu. Dasar anak durhaka, kau sudah berani ya? Lihat bagaimana aku akan mengurusmu hari ini. Aku akan menghajarmu habis-habisan hari ini. Jangan mendekat. Tidak. Tidak. Pergi ke neraka. Kalian semua pantas mati. Tidak. Nah, dasar kau binatang. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh anakku. Keluar. Keluar.
Hari ini aku akan menghabisimu. Shuwenyao terkutuk. Wow, Bibi benar-benar galak. Jangan lihat. Aku selalu berpikir, dia akan berubah kali ini saat dia keluar. Aku bodoh sekali. Keluar. Keluar dari sini. Hari ini aku akan menghabisimu. Keluar dari sini. Hari ini aku benar-benar gila. Su Jiking, lepaskan dulu. Dokternya masih menunggu. Kamu duluan saja, obati lukamu dengan benar. Aku senang kamu baik-baik saja. Kalau tidak, seumur hidupku aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Dia takut ya? Ya. Tadi diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Tidak apa-apa, Jis. Su Jiking, semua sudah berakhir sekarang. Susya, aku hampir kehilanganmu. Apa katamu? Selama ini, kukira menjauhkanmu adalah perlindungan terbaik untukmu. Maksudmu, kau menghindariku karena ayahmu? Susya, maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Biarkan aku melindungimu sekarang, oke? Oke, kau yang bilang. Baiklah, dasar konyol. Kamu harus pergi sekarang. Kalau tidak segera pergi, lukanya hampir sembuh. Nona, sesuai instruksimu, kami menyelidiki impor dan ekspor semua kain dan tidak menemukan masalah. Kami pasti dijebak. Seperti dugaanku. Juga, berkat Anda saat itu dan Presiden Su yang meminta kami menyelidiki Su Lijun, kami benar-benar menemukan bahwa dia memang bermasalah. Dia sekarang bersama pabrik kami, seorang karyawan lama yang berteman dengannya. Karyawan ini saat ini berhubungan dengan orang lain secara pribadi. Seringkali dengan orang misterius, sangat dekat. Orang misterius? Ya, saya akan kirimkan video pengawasannya sekarang kepadamu. Su Lijun. Kapan dia keluar? Su Lijun. Aku meremehkanmu sebelumnya. Mulai sekarang, giliran kita untuk melawan. Bukankah kau bilang mulai sekarang aku akan melindungimu? Kau rupanya. Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu kau melakukan hal seperti ini, hal berbahaya sendirian? Aku baru saja melihatnya di gerbang sekolah. Melihatnya bersama seorang orang yang memakai topeng. Jangan khawatir, aku sudah menelepon polisi. Apapun yang terjadi nanti tetaplah di belakangku, mengerti? Siapa? Keluar. Karena kau di sini. Tidak bisakah kau tunjukkan wajah aslimu? Qin Mingyu, kau ternyata mengenaliku. Jadi itu kau? Apa yang baru saja kau katakan sudah kerekam. Gadis nakal, kau berani menelepon polisi. Aku bunuh kau dulu. Cepat pergi. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Atau kubunuh dia. Lepaskan dia. Qin Mingyu, targetmu selalu aku. Jangan sentuh dia. Jam berapa sekarang? Kau masih mau jadi pahlawan dan menyelamatkan putri. Su Jiking, aku beritahu kau. Ekspresi sok tahu ini karena membuat semua usahaku terasa sia-sia. Dan kau, Susya, dulu matamu penuh denganku. Tapi sekarang kau lebih memilih bersama orang cacat ini. Kau tidak menginginkanku. Qin Mingyu, hal yang paling kusesalkan adalah menyukaimu dulu. Tidak berguna. Ibu, Ibu, kau telah mempermalukanku dan ayahmu sepenuhnya. ibu, tidak ibu. Ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Berlutut. Bukan seperti yang kupikirkan. Sejak kecil, ayahmu dan aku telah menaruh begitu banyak harapan padamu. Dan kau telah gagal di satu pekerjaan setelah yang lain, mempermalukan kami. Aku sungguh menyesal memiliki anak laki-laki sepertimu. Aku tidak punya anak laki-laki sepertimu, ibu.
aku juga ingin menjadi anak yang baik. Aku ingin menjadi anak yang unggul dalam karakter dan akademis. Tapi, menjadi nomor 1 itu terlalu melelahkan. Ibu, beberapa tahun terakhir ini, aku sungguh merasa tertekan. Begitu sengsara. Ibu, jadi, aku hanyalah sebuah salinan. Aku benar-benar tidak akan menjadi anakmu lagi. Nak. Nak. Nak, jangan buatku takut. Nak. Nak. Nak, bangunlah. Nak. Bagus, semuanya sudah beres. Ibuku juga sudah keluar dari rumah sakit. Su Jiking, kenapa kamu menatapku seperti itu? Susya, dulu itu salahku, mulai sekarang, aku tidak akan mendorongmu menjauh lagi. Kamu bilang begitu. Jangan bohongi aku lagi. Selanjutnya, aku akan ikut Liga Kejuaraan Nasional. Tunggu aku kembali. Jika kamu pergi, kamu harus membawakanku sebuah kejuaraan. Oke. Janji kelingking. Deal. Sia-sia. Cepat, lihat obrolan grup. Su Jiking menang. Dia memenangkan kejuaraan tinju nasional. Ini luar biasa. Bukankah tangannya yang kanan masih cedera? Teman sekelas, kamu luar biasa sekali. Boleh aku tambahkan kamu di WeChat? Tidak perlu. Ya, mari berteman. Kamu sangat tampan. Maaf. Sekarang setelah kamu kembali, kamu sudah menarik banyak pengagum. Tidak, aku tidak memberinya WeChatku. Aku melihat semuanya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Dia mengumumkan kepada semua orang bahwa aku miliknya. Kalian berdua berlebihan sekali. 到了，就是这儿。你到底要干什么？给你个惊喜，现在把眼睛闭上，不许偷看。你怎么神神秘秘的？哎呀，就一会儿，听话吗？上一世是你救了心存死志的我，让我重新找到了活下去的勇气。啊，许继晴，你看有流星，快许愿！上辈子太苦了，希望这辈子我跟许继清能一直甜下去。废物！我说你们就是嫉妒他比你们帅，比你们学习好。就你们这几个草包，你们凭什么欺负他？一群笨蛋，考得过人家吗？我警告你们，不准欺负他！Jiking, kita ditakdirkan bersama di kehidupan lampau kita. Hanya kamu, duniaku selalu kamu, hanya kamu. Teman sekelas. Ada apa dengan tanganmu? Darahnya banyak sekali. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa datang padaku. Apa kamu juga di sini untuk menertawakanku? Masalah utang Su Corporation perlu diselesaikan. Baik, Tuan Su. Susya, Qin Mingyu tidak menginginkanku lagi. Ibuku juga sudah tiada. Tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini. aku masih di sini. Aku bisa membantumu. Pokoknya, di dunia ini tidak ada yang mencintaiku. Sebaiknya aku... Jangan. Su Jiking, kamu memeluk terlalu erat. Rasanya sangat baik. Setelah sekian lama, orang yang di sisiku adalah kamu. Selalu kamu.
Duduk di sini. Bolehkah sang juara mencicipi kue mereka sekarang? Kenapa kamu diam saja? Jantungmu berdetak kencang sekali. Apa yang membuatmu gugup? Bagaimana kamu tahu jantungku berdetak kencang? Apa kamu punya telepati? Aku tidak punya telepati, tapi aku punya kamu. Semua ekspresi kecilmu terpampang di wajahmu. Entah itu kebahagiaan, atau kemarahan, ketidakbahagiaan, atau kegugupan, aku bisa merasakannya semua. Mungkin seperti katamu. Kita punya takdir di kehidupan lalu. Aku pikir, aku tidak pantas berada dalam hidupmu. Tapi selama aku bersamamu, aku merasa sangat bahagia. Jadi kekhawatiranku tentangmu tidak pernah berubah. Dan bukan hanya aku yang memahamimu, kamu juga memahamiku dengan baik, bukankah begitu? Ya, Su Jiking. Aku juga sangat menyukaimu. Buatlah permohonan dengan cepat. Permohonan pertama, aku harap Su Jiking selalu sehat dan bahagia, dan tidak pernah punya kekhawatiran atau mimpi buruk. Permohonan kedua, aku harap kita masuk universitas yang sama dan tidak pernah berpisah. Permohonan ketiga, aku harap untuk kita memulai kembali, kita tidak akan mengalami tragedi kehidupan masa lalu kita. Sia-sia, permohonanku adalah untuk memenuhi semua keinginanmu. Sia-sia, kali ini aku tidak akan membiarkanmu punya penyesalan. Mama, aku ingin mendirikan yayasan bernama Shihe. Tiba-tiba saja, kenapa ibu kepikiran melakukan ini? Karena kelahiran kembali saya, banyak orang di sekitarku, takdir mereka telah berubah. Tapi ini pada akhirnya hanyalah sebuah visi yang samar. Tidak semua orang punya kesempatan untuk memulai lagi. Tapi, bahkan di usia dewasa, hidup bisa sangat cemerlang. Dalam waktu yang terbatas, setiap orang harus berusaha menjadi matahari mereka sendiri. Saya harap Yayasan Shihe bagi mereka yang terjebak dalam kesulitan, orang-orang yang berjuang untuk membawa harapan dan keberanian, memberi mereka kekuatan untuk mengatasi keadaan mereka, sehingga mereka juga bisa hidup dengan semangat dan bangga. Mungkin inilah yang Tuhan berikan padaku makna dari memulai kembali. Sia sayang, akhirnya sudah dewasa. Apapun yang kamu lakukan, Mama akan selalu mendukungmu. Mau kemana, Jiking? Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Aku tidak bisa melihat. Kita sudah sampai. Jiking, ini semua karena kamu. Sia, kehidupan masa laluku gelap. Sampai aku bertemu denganmu. Entah itu yang berusia 17 tahun, dirimu yang sangat mudah marah, atau yang kemudian diliputi keputusasaan, tertelan oleh keputusasaan, atau yang sekarang, dirimu yang berani dan bersinar. Kaulah satu-satunya cahaya yang menerangi hidupku yang gelap. Jadi dalam kehidupan ini, biarkan aku mencintaimu dengan baik. Maukah kau menikah denganku? Kali ini, kisah kita tidak akan berakhir.